Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asrori Suryani Sofi'i, mahasiswa dari IAIN Tulungagung, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan mengenai hasil praktik pengalaman lapangan yang bertemakan strategi pengembangan usaha kerupuk terhadap kepuasan pelanggan. Studi kasus pada UD Krupuk Rejo, Boyolali. Ya, selanjutnya marilah kita simak apa-apa saja yang telah saya dapatkan dan kita simak video presentasinya. Check it out. Dasar pemikiran. Usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut UMKM memiliki suatu peran yang sangat berpengaruh dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan juga negara maju. UMKM yang bergerak dalam industri makanan pada saat ini banyak kita temui di daerah perkotaan maupun pedesaan. Usaha tersebut mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat karena menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Tidak hanya peluang usaha, namun juga akan meningkatkan kualitas perekonomian dari pelaku usaha itu sendiri, sehingga akan membuat kelangsungan hidup mereka menjadi lebih sejahtera. Selanjutnya, kunci keberhasilan dari sebuah usaha adalah konsep dan perancangan yang matang dalam menentukan suatu strategi. Dalam menentukan strategi, tentunya banyak hal yang harus dianalisis, seperti hanya mengenai analisis pasar, pelanggan, serta produk. Banyak perusahaan kecil dan menengah dalam menjalankan kegiatan produksi dan operasinya yang hanya memfokuskan pada pembuatan produk saja. Seharusnya, perusahaan juga memfokuskan pada strategi usaha yang berguna dalam memberi kepuasan kepada para pelanggan serta mengembangkan usahanya. Sejarah berdirinya UD Krupuk Rejo. Krupuk Rejo yang dimiliki oleh Bapak Sugiri ini didirikan di Tulungagung pada akhir tahun 1995. Bapak Sugiri mengawali usaha ini dengan merantau ke wilayah Kabupaten Tulungagung. Beliau belajar memproduksi kerupuk ini dari saudara beliau yang lebih dulu membuka usaha di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Sama seperti usaha lainnya, produk ini mengalami banyak kendala dalam perkembangannya. Sebagai contoh, pada saat krisis moneter, perusahaan ini mengalami permasalahan sehingga jumlah tenaga kerja yang telah mencapai 40 orang, namun berkurang hingga menjadi 6 orang saja. Namun dengan kegigihan Bapak Sugiri, akhirnya beliau tetap bertahan hingga sekarang. Letak geografis objek penelitian. Letak usaha Krupuk Rejo berada di Dusun Tunggul Angin, RT 4 RW 2, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bojolangu, Kabupaten Tulungagung, yang berada kurang lebih 100 meter dari jalan raya jalur provinsi, sehingga memudahkan proses pemasaran. Visi dan misi UD Krupuk Rejo. Visi meningkatkan pendapatan keluarga serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Misi meningkatkan pendapatan keluarga dengan cara bekerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk kerupuk. Yang ketiga, mengacu kreativitas dan aktivitas penjualan kerupuk. Yang keempat, memproduksi produk kerupuk yang dapat dipercaya. Yang kelima, mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dari sektor usaha kecil dan menengah. Permasalahan di lapangan. Permasalahan yang ditemukan dan dihadapi selama praktik pengalaman lapangan atau PPL adalah penurunan tingkat produktivitas perusahaan dalam menghasilkan kerupuk
dan penurunan daya beli serta kepuasan pelanggan dikarenakan banyaknya karyawan yang pulang ke daerah asal akibat pandemi, sehingga kegiatan produksi menjadi tidak maksimal. Tidak hanya kegiatan produksi yang maksimal, namun juga berdampak kepada pelayanan yang menurun. Penurunan pelayanan terjadi karena adanya peraturan social distancing yang mana membatasi aktivitas pemilik usaha dalam membuat kesepakatan secara langsung dengan para pelanggan. Tanggapan dari pihak lembaga mengenai adanya permasalahan yang ada di lapangan, pihak UD Krupuk Rejo memberikan tanggapan mengenai hal tersebut, bahwasanya kurang sesuainya strategi yang diterapkan dalam menjalankan usaha tersebut. Oleh karena itu, pihak lembaga berusaha keras menemukan strategi yang cocok untuk diterapkan ke depannya dengan penuh pertimbangan dalam memutuskannya. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pemberhentian sebagian karyawan demi memangkas proses produksi dan gencarnya proses pemasaran yang dilakukan sehingga membuat perusahaan tetap bertahan dan berkembang.